Assalamualaikum sahabat bisa. Bincang asa kali ini. Bersama dengan Kak Una. Caleg DPR RI Dapil Riau 1. Dari Partai Gerindra. Bagaimana perbincangannya? Langsung kita simak. Let's go. Kon akan buat speedboat ambulan gitu. Nah, jadi bisa bawa masyarakat yang sakit itu pakai itu. Nah, lalu nanti ada di daratnya itu ada ambulan lagi yang akan mengantarkan sampai ke situ gitu. Jadi masyarakat dari sisi itu aja masyarakat tuh ada jaminan lah. Oh, nggak usah susah kita bawanya ini. Ada speedboat ambulan atau ambulan speedboat apalah namanya itu. Riau itu kan ada 144 pulau. Nah, ya kan Riau kan luas ya. Nah, mimpi Kak Una itu minimal di dapil, salah satu dapil Kak Una itu yang punya kondisi medan seperti itu. Nah, adalah seperti itu gitu loh. Nah, jadi Speedboat ambulan. iya, speedboat ambulan itu. Biar mudah akses kesehatan ya. Nah, itu ya gimana ya? Kondisi masyarakat kita itu harus ada berpikir ke situ. Jadi infrastruktur yang kita bangun itu tidak hanya sekedar jalan, penerangan itu. Nah, mungkin itu juga bagian infrastruktur yang memang harus kita pikirkan untuk masyarakat. Mungkin sekarang sudah ada. Kan kondisinya kan emang kepulauannya. Nah, ada yang seperti itu masyarakatnya kan. Nah, tapi kalau ada yang speedboat ambulan tuh di situ tuh kita siapkan ada tenaga medisnya, ada dokternya di situ. Ya seperti ambulan lah ya. Iya, seperti ambulan lah fasilitasnya seperti itu. Nah, mimpinya itu sampai seperti itu. Sampai sekarang belum ada gak? Belum alam, kakak kan enggak kesana lagi ya, udah lama enggak kesana, dan terus enggak keliling ke banyak daerah lagi juga kan. Nah, tapi di antaranya itulah, kalau misalnya sekarang kakak pindah ke Riau 1 nih, mudah-mudahan bisa kita mimpi kakak tuh enggak akan berubah dari itu, karena kakak tuh kan kesehatan, pendidikan, itu investasi loh. Nah, jangan ngomong wah kita generasi 2024 generasi emas, 2045 generasi emas. Nah, emang di 2045 ujuk-ujuk tercipta generasi emas kayak gitu. Ya sekarang disiapkan mulai ya itu pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, itu kan investasi untuk menuju ke sana. Kalau itu tidak disiapkan dari sekarang seperti apa gitu. Wih, pedih banget kita melihat kami tidak bisa berobat, Bu. Ini Kemarin berita terakhir tuh aku lihat pakai tandu masih di daerah mana gitu. Jalanannya belum bisa dilewatin apa gitu, dibawa pakai tandu orang mau melahirkan. Itu mungkin di darat gitu ya. Jalannya mungkin ini pas masih tanah, pas becek atau apa gitu loh. Ya kalau itu memang kondisinya, memang di daerah-daerah seperti itu sediakanlah satu klinik yang memang mumpuni. Untuk standar minimal kesehatan tuh ada gitu loh. Nah, misalnya di klinik itu ada dokter ibu hamilnya, dokter kandungannya, ada bidannya, ada dokter kandungannya. Nah itu harus kita siapkan seperti itu. Gitu. Ini orang mau melahirkan itu aja bingung, belum lagi biayanya gitu kan. Iya. Nah itu tuh yang pakai speedboat bayar speedboatnya. Nah, orang kan bilang kami tidak ada lowongan kerja, tidak ada ini kan. Terus mau ke kota lah atau apa. Akhirnya yang tinggal di desa siapa? Orang-orang yang sudah lansia, orang-orang yang tidak produktif lagi. Nah, kalau sudah seperti itu ya pantas akan terjadi kesenjangan antara kota dan desa.
Ayo ciptakan, kita buat lapangan kerja yang itu bersumber dari potensi lokal di sekitar. Nah, mau tidak mau, kenapa anggota calon legislatif itu harus turun ke daerah itu? Akhirnya dia tahu potensi lokal daerah ini apa loh. Ketika dia sudah duduk jadi anggota dewan, dia tidak hanya sekedar ini, ada yang bisa disuarakan dia untuk masyarakat yang memilihnya, ada yang ingin dilakukannya untuk di masyarakat yang dia sempat keliling itu tadi. Visinya jadi jelas apa yang mau dikerjakan. Nah, oh ada program ini, oh saya di daerah ini ada yang perlu seperti ini, dan sumber daya lokalnya memenuhi. Misalnya daerah situ penghasil ikan, ya mungkin dia dekat dengan laut atau dekat dengan sungai, dekat dengan ini. Oh, tapi kalau ikan itu kalau masih basah, tidak kita produksi, pertama dari nilai jualnya biasa-biasa saja. Kadang-kadang masyarakat lokal bosan juga kan makan ikan. Iya. Nah, lalu bagaimana ikan-ikan itu kita bisa olah? Apakah menjadi ikan asin kah? Kemudian apakah kita frozen kah? Jadi kemasan. Ya, jadi kemasan kah atau seperti apa? Nah, itu kan potensi lokal yang bisa kita berdayakan dan itu bisa menghimpun orang-orang setempat menjadi pekerjanya. Nah, artinya gini loh, misalnya ini petaninya, dia nangkap ikannya banyak. Lalu untuk pemenuhan keluarganya mungkin sudah cukup, tapi bosan juga kan makan seperti itu. Nah, kalau kita tidak tahu meningkatkannya, akhirnya terbuang aja gitu kan, atau bagi-bagi. Tapi kalau bisa kita memberdayakan dan kita siap juga menampung ikan basah mereka itu, lalu kita olah. Kalau kita olah kan kita perlu tenaga kerja, kita kemas, gitu loh, kita berdayakan. Ya masuk industri pengemasan dan pengolahan ikan. Nah, kan banyak sekarang yang bisa kita sinergikan. Atau menjadi produk turunan dari Bisa, ikan itu sendiri. bisa seperti itu. Bisa banget kan? Jadi bakso ikan, otak-otak. Bisa banget ya kan. Nah, kemudian itu kan pengalaman kakak di jadi tenaga ahli di Kemenaker, ada bantuan di tenaga kerja pemula ya buat kelompok. Nah, ini kan bisa kita berdayakan nih. Anggaran dari itu tuh kan 20 juta per kelompok, satu kelompok 20 orang. Nah, Cukup itu iya cukup untuk kan untuk memulai sebuah usaha. Iya, dari memulai sebuah usaha, dengan dana 20 mereka mulai sisihkan untuk modalnya, mungkin beli freezernya. Nah, mungkin kelompok yang satu ini mungkin dia di bagian ikan frozennya, oke kan? Mungkin bisa dibikin klaster. Memang ada yang di pengemasan, di pengolahan, ada bahan baku. Ya, Nah, apalah bisa, itu namanya. Kan bisa jadi apa namanya? Oke, di sini khusus untuk pengolahan, di sini pengemasan, di sini bahan baku. Jadi masing-masing punya core-nya masing-masing. Nah, itu masuk kakak. Jadi kan selesai dari sini dia bisa distribusikan kemari. Nah, itu. Dari sini bisa distribusikan. Kita end usernya ada sendiri, marketingnya sendiri. Nah, ini kan sebuah keprihatinan. Nah, kenapa tagline kakak tuh ada nanyain apa maksudnya nih Kak Usna keluarga berdaya itu? Nah, berdaya secara ekonomi gitu loh. Sekarang ini kan banyak kan maaf bicara ini. Nah, ibu-ibu suaminya berangkat kerja mungkinnya profesinya sebagai apa. Nah, mungkin bisa kita berdayakan. Betul. Nah, apa sebagai ini gitu loh. Nah, terus bagaimana proses ini nanti mereka akan pengemasannya, ininya, subhanallah, itu di dinas-dinas perindustrian, di dinas koperasi, itu mereka punya itu, tinggal bagaimana kita mensinergikan itu, membawa mereka itu, ini loh, kita punya ini loh. Pak, nih saya punya loh Pak, gini nih, ayo bina mereka ini. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, maksudnya ini loh, setiap rumah tangga itu atau beberapa rumah tangga itu sudah bisa menjadi rumah tangga produksi, pemenuhan gizi terhadap anak-anak mereka itu kan tercukupi, otomatis. Itu satu. Nah, terpenuhan gizi mereka itu karena sudah ada
nilai ekonomi di tiap-tiap keluarga itu tentu kan berdaya juga secara Iya. ekonomi. Nah, itulah. Kalau ketika mereka sudah berdaya secara ekonomi, marwah keluarga itu terangkat. Betul. Agama kita kan ngajarkan tangan di atas lebih baik dari tangan. Rentenir hewan. Nah, itu dia. Nah, kemarin kan waktu kakak di Tangerang itu kan, salah satu narasumbernya itu ternyata dari teman-teman dari komunitas apa yayasan Kampung Bebas Rentenir. Nah, kakak juga akan menduplikasi itu, gitu loh. Iya, betul. Lah seperti apa dananya? Banyak. Ketika sistem di bawahnya itu kita sudah ada, kita tinggal bantu kami dong. Kami secara sistem sudah punya, orang-orangnya ada. Apa yang perlu kami siapkan? Nah, kalau memang perlu SDM yang kita latih, ayo latih, ini kami punya. Nah, itu loh. Makanya itu kakak mimpinya, kenapa sih kak? Tagline kakak ini bukan ini Riau maju, Riau itu oke. Nah, maju itu tuh satu potret yang sudah jadi. Tapi apa yang harus kita siapkan untuk itu? Nah, siapkan itu. Maju itu harapan. Nah, gitu. Kenapa ini? Kenapa kakak ininya ke keluarga? Apa karena kakak perempuan? Enggak. Konkret. Konkret semuanya. Itu dimulai dari keluarga. Betul. Nah, cerminan masyarakat yang luas itu kan keluarga, seperti itu. Nah, yuk kita sehatkan dulu keluarga, kita berdayakan keluarga, sehingga kalau itu saja cerdas, sehat, ini, itu kita bisa bermarwah gitu loh. Nah, ketika kita bertemu dengan orang tuh kita apa ya, rasa-rasa insecure tuh nggak ada gitu loh. Pedih loh mendengar ketika ada nggak bisa meneruskan sekolah karena nggak bisa bayar di SMP. Sedih loh seperti itu. Nah, bagaimana kita membayangkan 2045 itu generasi emas, keluarga apa? Keluarga sehat, berdaya dan keluarga bermarwah seperti itu. Nah, bagi kakak tuh itu bukan sebuah slogan, tapi itu apa ya, tagline yang memang bisa kita gerakkan. Konkret Jelas. Jelas. Saya tanya lagi, kenapa kakak pakai tagline-nya itu? Nah, itu sudah dari hati tuh kakak munculkan tuh. Nah, itu memang itu dari perjalanan selama kakak mau berkunjung ke daerah-daerah gitu loh. Kakak lihat selama ini kan kakak kan di TA di itu tuh kan di daerah Sumatera Selatan ya. Nah, pasti kondisinya itu tidak akan jauh berbeda dari yang kita lihat gitu loh. Ada masyarakat yang tinggalnya masih di rawa-rawa, ada masyarakat jauh dari akses ini seperti itu. Gitu loh. Seperti kakak waktu jalan ke Ogan Kumering Ilir kemarin. Nah, itu di desa Cingsajaya itu. Kan jauh tuh sekolah. Itu luar biasa. Anak-anak tuh pakai itu apa istilahnya kan? Ketek ya, bahasa sampan di situ. Itu luar biasa anak sekolah. Kalau ketek pakai mesin nggak? Iya, dia pakai mesin. Ketek. Anak sekolah perempuan dia naik pakai ketek itu berdua sama temannya, bertiga dengan temannya. Nah, itu pakai ketek alat transportasinya. Itu yang menyediakan itu pasti orang tuanya, gitulah. Gitu kan? Tapi harus kita pikirkan juga mensubsidi untuk apa? Solarnya kah atau minyaknya kah gitu loh, sehingga orang tua juga nyaman. Gimana anak mau berangkat sekolah, keteknya ada tapi untuk solarnya nggak ada gitu loh. Senjang banget ya berarti di kota sama di desa ya. Ya itulah, memang ya kalau kita banyak berjalan itu ini kita melihat seperti ini. Banyak perspektif yang muncul. Jadi itu yang membangkitkan tuh, ya Allah, banyak hal sebenarnya bisa kita lakukan gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi memang luar biasa gitu. Ya, mudah-mudahan jadi. Bismillah. Nomor 2 jangan lupa coblos. 2 Gerindra, 2 untuk Husna MAG DPR RI.